Halo guys, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pada video ini saya coba ngerangkum film yang judulnya Texas Chainsaw Massacre yang 2006. Film ini menceritakan tentang psikoprat gergaji mesin. Psikoprat gergaji mesin ini udah terkenal banget sebagai tukang jagal dari Texas di Amerika sono. Psikoprat gergaji mesin tukang jagal ini udah terkenal banget di mana-mana sampai ke mari-mari. Karena filmnya udah banyak banget dari tahun 70 udah ada, jadi udah melegenda banget dah ini psikoprat gergaji mesin tukang jagal dari Texas. Apalagi psikoprat gergaji mesin tukang jagal ini doyan banget pakai topeng dari kulit orang. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini like dan subscribe aja ya. Oke dah, untung aja lama, kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Psikoprat gergaji mesin tukang jagal dari Texas. Merek-merek udah terkenal banget, merek-merek udah melegenda banget, merek-merek doyan banget pakai topeng dari kulit orang beneran. Merek psikoprat. Film ini diawalin berlatar kisah pada tahun 1939 di sebuah tempat penjagalan sapi atau merek tempat pemotongan. Terus terlihat emak-emak gembrot lagi nyeblokin stempel. Terus entah anu terlihat mama gembrot ini lagi megangin perut aja, rupanya dia udah mulus banget. Kelihatannya mama ini udah kagak kuat bangun pisan. Di situ dia izin sama bosnya pengen ke kamar mandi, bilangnya tapinya keburu ngeglosor pisan. Akhirnya di situ emak-emak sampai air ketubannya ngocor. Tapinya bosnya mainin aki-aki masih pelagak petantang petenteng. Laki-laki bener-bener dah kagak nawain pisan, anak buahnya lagi kesakitan gerawakan aja ono. Akhirnya rubuh pisan ono, emak-emak merek-merek pingsan. Terus entah kanu kagak lama ada teman kerjanya nyamperin pengen nulungin. Terus kagak lama bosnya ngaki-aki ono juga nyamperin pengen nulungin. Entah kan ngeliat anak buahnya udah pingsan aja biar udah disamperin. Bucil bosnya ono ngaki-aki sampai melongo. Tahu-tahu mama anak buahnya ono sempetan brojol aja, merek-merek beranak melahirkan di tempat kerja. Apalagi pas dia ngeliat taunya orok yang baru dibrojolin ono serem banget. Lah makin tambah bengong aja dah ono aki-aki. Lalu Usin pindah ke mama lagi nih yang lagi nyari makanan bekas sisa orang di tong sampah. Pas dia sedang enaknya makan nasi bungkus yang sisa orang ono, tahu-tahu dia dengar suara orok nangis dari tempat sampah yang sebelahnya yang paling tengah-tengah ono. Pas dibuka sama dia tak anu bener aja. Bucil taunya orok yang tadi dibrojolin sama mama gembrot dibuang kemari ini tempat sampah ini. Langsung digendong oroknya sama mama ini, abis itu terus langsung dibawa pulang. Biar kata ono oroknya serem kata mama yang mungut ini, tapi dirawat dan dibesarkan. Ini judul filmnya baru nongol, The Texas Chainsaw Massacre The Beginning. Terus diperlihatkan juga orok yang tadi ditemuin di tempat sampah udah gede, sekarang kerja di tempat penjagalan sapi. Lalu sekarang scene udah menunjukkan tahun 1969, merek-merek 30 tahun kemudian. Terlihat tempat penjagalan sampai ono udah tutup, udah kagak beroperasi lagi, merek-merek udah dipasang patok. Tapinya ada ini anak buahnya yang romannya kerja di tempat penjagalan itu betah banget. Padahal ono dia udah dibilangin udah dikasih tahu kalau tempat penjagalan sampai itu udah nutup, tapi dia mah masih aja sibuk nyacagin daging. Anak buahnya yang pala batu ini bilangannya kagak ngerti, kagak lain kagak bukan orok yang tadi sekarang udah gede noh. Merek-merek emang hobinya dia banget ono nyacagin daging. Bosnya ono akaki udah capek banget bilangin dia ngarep pulang karena tempatnya dia kerja itu udah kagak beroperasi lagi. Bosnya akaki nyuruh HRD-nya nih ngaranegor ono anak buahnya yang kagak ada merek. HRD-nya gini mau nyamperin rada takut-takut mau negor ono. Dia dia lagi megang bendo nyacagin daging no, gede banget manan bendonya. HRD-nya memberanikan diri, dia ngomong ngasih tahu bye-bye kalau tempatnya udah nutup, udah kagak beroperasi lagi, mendingan dia pulang aja.
Busil bosnya ini aki-aki ngintip dari jendela aja, takut dia geng ngeliat anak buahnya lagi megang bendok gede banget. Akhirnya mau pulang juga, ono anak buahnya kagak ada merek, ditegur bayi-bayi mah sama HRD-nya. Lalu Esin pindah ke anak muda yang cita-citanya pengen banget jadi tentara. Di situ dia lagi latihan nyilam di kolam renang, merek-merek cara menangkap mangsa. Ini dia ceweknya yang lagi nemenin aja, ono pacarnya lagi latihan berenang. Kalau ini si montok yang lagi ngupas baju aja, biasa dah, dia udah kagak sabar banget pengen buru-buru disusrugin. Tapinya ini pacarnya si Edin mau dikasih yang enak-enak ke Aci Oga. Merek-merek lagi mikirin sesuatu, ono dia kelihatannya palanya puyeng banget, jadi dikasih enak-enak ke ono masih demplon Aci Oga. Merek-merek lagi kagak emut katanya dia. Rupanya dia lagi kepikiran aja ono sama abangnya yang beda prinsip, merek-merek berbeda haluan. Esin balik lagi nih ke si Erik, abangnya lagi bermesraan aja ono sama ceweknya si Mia. Dia ini si Erik, abangnya si Din, pengen banget ono adenya ngarang ngikutin jejak abangnya ini seorang tentara. Dia ini terlihat lagi pengen ngasih kejutan ke sang kekasih berupa cincin. Si Mia cewek tercintanya terlihat girang banget, udah dikasih semacam merek-merek surprise oleh sang kekasih. Untung Aci lama abis makan cincin di jari manis cewek tercintanya, dia langsung mengungkapkan isi perasaannya kalau dia bakal ngelamar cewek tercintanya si Mia segera, dan dia bakal pengen punya 2 anak, cewek sama laki sepasang aja. Esin balik lagi nih ke si Edin, adenya yang tadi mau dikasih enak-enak sama ceweknya yang montok banget Aci Oga. Di situ ceweknya si montok biasa dah lagi menghibur pacarnya, no si Edin ngara jangan galau lagi, dielus-elus dulu sebentaran. Terus entak si montok juga bilang sama si Edin kalau kagak mau ngikut latihan tentara, bilang aja abang pengen ngikut sama Eneng ke Meksiko. Yang bikin si Edin paling puyeng mono abangnya si Erik udah daftarin adenya hono jadi tentara, kartunya udah ada sih. Merek-merek kartu pendaftaran anggota jadi tentaranya udah jadi, mau kagak mau dia kagak bisa nolak, kudu ngikut. Terus entak kagak lama abangnya udah manggilin aja noh. Ngarah dia hono adanya si Din, buruan cepet-cepet bersiap-siap karena akan segera berangkat. Kudu berangkat jam 5 sore kata abangnya mah kalau mau latihan jadi tentara di Vietnam. Buset, sore amat. Baru mau berangkat abangnya Romani udah kagak sabar banget pengen nganterin. Esin pindah ke aki-aki bos yang punya tempat penjagalan samping yang tadi udah ditutup. Terlihat dia lagi beres-beres ngerapin tempat usahanya karena udah mau ninggalin tempat itu. Tapinya ada anak buahnya Atu yang pala batu banget, dibilanginnya kagak ngerti pisan, udah dikasih tahu udah diunjukin, udah dibilangin kalau tempatnya udah kagak beroperasi lagi, masih aja ngejogrok di situ, merek-merek betah banget kali. Tapi ini dia orang yang kagak ada merek banget, udah dibilangin baik-baik, dibilangin pakai tarik napas lagi, romannya kagak terima banget. Busil ono anak buahnya yang kagak ada merek pisan, bosnya dewek pakai diserang, diketok palanya dari belakang, merek-merek. Buset bener-bener dah ono orang bosnya udah tua pakai digalakin. Aki-aki ono sempet megang gagang telepon mau minta bantuan, minta tolong, tapinya merek-merek modar pisan, ono bosnya yang aki-aki palanya dikemplang sama anak buahnya yang kagak ada merek pakai martel kuntet. Terus entak di situ dia ini ngeliat ada gergaji mesin lagi nangkrak aja, merek-merek dibawa pulang dah no. Mending kalau dipakai sama dia buat nebang punan mah berguna juga dikit mak. Esin balik lagi ke si Erik yang udah siap-siap mau OTW mau nganterin adenya latihan tentara di Vietnam. Untung Aci lama mereka pun langsung OTW buat nganterin si Edin. Biasa dah namanya anak muda, terlihat mereka girang banget mau pelesiran, apalagi sama pasangannya merek ke merek. Apalagi ono si montok yang boncengannya ampe ngemplat endul-endulan, paling girang dia mah merek ke merek. Senang kalau si Mia rada berat ini ditinggalin pacarnya mau ngikut latihan. Si Erik juga ono pacarnya cerita rada berat kalau kudu ninggalin keluarga latihan ya, tapi mau gimana lagi. Tapi nyono si montok ke ceweknya si Edin yang duduk paling di belakang kelihatannya udah mulai merengut aja. Merek-merek kudu bisa nahan preono si montok kagak disungsrangin berbulan-bulan. Sin pindah ke pasarip pak polisi yang terlihat lagi nyamperin ke rumahnya pas si kuket tadi yang kagak ada merek. Kalau dia udah ketahuan sama pak polisi yang modarin bosnya dewek tadi di tempat penjagalan sampi. Dia lagi dicariin aja no merek-merek udah DPO. Tapi nya kata engkongnya dia lagi kagak ada di rumah.
Si Pak Sarip minta bantuan ini ke engkongnya yang kagak ada merek juga. Dia diajak ngikut nyariin ponakannya yang kagak ada merek, udah bunuh bosnya dewek di tempat penjagalan Sampi. Tapinya Pak Polisi Sarip ini sepanjang perjalanan curhat aja. Terus entah kanu kagak lama mereka ngeliat orangnya yang lagi dicari-cari aja di jalanan, lagi megang gergaji gede banget. Untung aja lama Pak Sarip ngeliat buronannya ada di depan mata, langsung disamperin. Tapinya tembakannya malah ditinggal di mobil, diambil dah maki-aki ini engkongnya yang kagak ada merek. Pak Polisi Sarip berusaha dia menenangkan pesikupret yang lagi megang gergaji mesin ngarah menyerahkan diri. Tapinya Pak Polisi Sarip kagak engeh dia kalau tembakannya udah diambil sama aki-aki engkongnya pesikupret ono. Merek-merek lagi mindik-mindik aja ono, aki-aki yang kagak ada merek nyamperin Pak Sarip dari belakang. Merek-merek modar pisan, Pak Polisi Sarip Texas dijedor sama aki-aki engkongnya pesikupret. Busil, aki-aki kagak semenggah, kagak ada merek, darah orang dijilat. Busil, udahnya gitu perabotan atribut yang dipakai sama Pak Sarip diambil semua lagi, merek-merek dipakai. Busil, sampai mobilnya Pak Polisi Sarip gak dibawa pulang sama aki-aki pesikupret. Sampai mayatnya Pak Polisi Sarip yang udah modar gak dibawa pulang, ono diseret sama dia. Busil, semua atribut Pak Polisi Sarip langsung dipakai sama aki-aki engkongnya pesikupret ini ngarah kelihatan lebih maco kata dia mah. Busil, sampai bininya ge ono nenek-nenek pesikupret ngikut bantuin jahitin celana Pak Sarip yang kegedean lagi dikecilin. Taunya udah habis dipermak sama ono bininya yang pesikupret juga ngarah kagak kejonggrangan. Terus abis itu terlihat keluarga besar para pesikupret ini lagi makan malam, merek-merek makan besar. Busil, taunya mayat Pak Polisi Sarip yang tadi diseret dibawa pulang ono langsung dimatengin sama Pak Sarip yang gadungan ono, merek-merek aki-aki pesikupret. Jadinya mereka ini keluarga besar para pesikupret ongko, keluarga besar para kanibal ongko, merek-merek gaduh orang. Busil, udahnya gitu aki-aki engkongnya pesikupret ini ganti nama lagi ngikutin seragam ono Pak Sarip. Merek-merek ngarah dikata Pak Polisi Sarip beneran, padahal mah ono dia Pak Polisi Sarip gadungan. Keesokan harinya terlihat Pak Polisi Sarip gadungan ini udah standby di jalan, merek-merek nyari mangsa. Lalu Esin pindah ke Erik sama si Edin yang masih dalam perjalanan. Di tengah-tengah jalan dia ngeliat ada toko merek-merek, mau mampir dulu beli ciki. Tapi yang jaga toko sembari ngelepus saja ini taunya bininya aki-aki yang pesikupret tadi. Yang cewek-cewek rupanya yang masuk ke dalam pengen belanja, katanya dia pengen beli ciki sama obat aus. Tapinya si bule montok demplon ini malah ngeliat-ngeliat pajangan yang ada di toko nenek kupret itu dulu, bukannya langsung nyomot belanjaan merek-merek. Merek-merek kemontok, merek-merek gurih. Pas si Mia lagi lirak-lirik taunya di dalam toko ono ada abang-abang anak motor Harley Davidson lagi ongget aja tengari-ngari sama ceweknya ono. Sementara si Erik lagi nganin adenya aja ono ngarah betah saat pelatihan, emang kudu adaptasi. Sementara si bule montok pengen banget ngencing diantrein ono sama si Mia. Pas mereka baru mau ke kamar mandi malah merek-merek. Busil, taunya rombongan abang-abang Harley Davidson ngagetin mereka banget. Akhirnya mereka pada ketakutan kagak jadi. Suwe ono kalau kata si montok mah, padahal mah dia udah kebelet banget, merek-merek udah di ujung. Akhirnya mereka pun pada nerusin perjalanannya lagi. Di tengah jalan kartu yang buat pendaftaran jadi tentara malah dibakar ono sama si Edin. Merek-merek pada beda prinsip ono antara abang sama ade karena cita-citanya beda. Di saat ono mereka berdua-dua antara abang sama ade lagi pada berantem, di saat yang sama pas banget taunya ceweknya Bang Gondrong yang anak Harley Davidson taunya ngejar-ngejar mereka, manan bawa tembakan, gagangnya panjang banget, merek-merek. Mereka disuruh minggir sama cewek ini yang kagak ada merek, tapi mereka kagak mau lah, ngapain. Si Erik kagak terima, dia orang kagak salah apa-apalah, malah diikutin sama ono cewek yang kagak ada merek, dia punya tembakan. Untung aja lama langsung dikeluarin. Busil, tau ada sampai nyebrang, ngagetin banget, sampingnya mojrot ketubruk, alhasil mereka kayak mobilnya terbalik. Busil, betapa kagetnya si Erik pas sadar taunya ceweknya udah kagak ada, merek-merek ngontal kepental. Busil lebih kaget lagi pas dia nengok ke belakang, taunya si montok badannya udah ketancep beling, merek-merek pecahan kaca anu kali mau mobilnya. Kalau si Dinono adenya masih pingsan karena tadi palanya kejedot kuat banget. Terus abis itu dia menyeret ceweknya dulu deh, tadi kepental, ngontal kemana.
Busil baru dia turun dari mobil udah sempetan ditodong aja sama cewek yang kagak ada merek ini pakai tembakan yang gagangnya panjang banget. Si Erik ono kagak ngerti pisan maksudnya cewek sangit ono apaan sih. Ya jelas lah dia mau ngerampok, namanya kayak cewek sangit, duitnya dipakai dapat ngebaok. Si montok sampai takut gerawakan kuat banget ditodongin tembakan sama cewek sangit. Di saat yang sama pas banget si Mia baru bangun noh. Bener rupanya noh dia kepental di alang-alang. Terus entak anu kagak lama datang no mobilnya Pak Polisi Sarip gadungan. Cewek sangit ini kebakaran jenggot, dia ngeliat ada mobil Pak Polisi Sarip datang, dia belum tahu kalau no Pak Sarip palsu. Cewek sangit mau nyamperin Pak Polisi Sarip, dia merek-merek ngarah kagak dicurigain. Oke guys, filmnya merek bersambung dulu karena kartu memorinya merek penuh. Oke dah, besok dilanjutin lagi, diterusin tentang kelanjutan dan kisahnya si RGCS sama si Montok Gurih disandra sama pasari palsu. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini like dan subscribe aja ya. Oke dah, terima kasih udah nonton, semoga terhibur.